Pasca pandemi kan yang utama itu masalahnya waktu itu ketika pandemi pesawat banyak yang grounded. Betul. Ya, grounded, ada yang sudah due maintenance, akhirnya dilewat karena waktu itu ada situasi yang mungkin secara finansial tidak bagus gitu ya. Jadi ketika sekarang sudah mulai pulih, pesawat-pesawat itu harus dihidupkan kembali. Oke. Nah itu tantangannya buat airlines adalah bagaimana mereka bisa menghidupkan itu dengan cepat dan biayanya tidak mudah, tidak murah. Kemudian untuk MRO ini kebalikannya, ini menjadi suatu berkah gitu ya, karena tiba-tiba semua pesawat masuk ke bengkel dan itu penuh di mana-mana, nggak cuma di Indonesia gitu ya. Bahkan untuk engine itu di semua MRO di dunia ini penuh, jadi antriannya panjang. Itulah yang menyebabkan sekarang pesawat di Indonesia itu belum pulih secara jumlah. Kita di 2000, memang kita rugi ya 2020, 2021 pandemi ya, karena volumenya nggak ada. 22 kita untung $3 juta, kemudian 23 kita untung $20 juta, tahun lalu 26,9. Jadi kita naik terus. Tantangannya adalah kita tuh kan di Indonesia tuh orangnya banyak ya, talentnya banyak, kita gampang nyari orang yang di engineering pesawat tuh, teknis pesawat agak mudah karena banyak sekolahannya juga. Tantangannya adalah dibajak oleh saat ini talent war. Apa tuh? Talent war. Jadi orang-orang kita itu diambilin sama Middle East. Bentar lagi 2026 gitu ya, pasti sudah merancang target dan pencapaian ke depannya. Belum boleh dieksploitasi, dalam waktu dekat kami akan beroperasi di Middle East. Episode kali ini begitu spesial karena apa? Kita nggak lagi di studio nih, kita lagi ada di hanggar. Bukan cuma tempatnya, tapi juga narsumnya juga spesial. Kita sapa dulu ya. Ada Direktur Utama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, TBK atau GMFI, Bapak Andi Fahru Rozi. Selamat sore. Sore. Ini Bapak apa Mas nih? Bebas saja. Oh, bebas, saya bingung nih jadinya Bapak aja kali ya. Oh, iya. Bapak Andi sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih loh atas kesempatannya. Boleh syuting di hanggar. Padahal ini kawasan steril ya? Iya. Oke. Ini sebenarnya agak panas sih, tapi ya nggak apa-apa ya. Sebelahnya dirut, jadi tambah gerah ini ya Pak ya. Pak, ini kan buat yang belum tahu nih, kalau misalkan perusahaan ini kan anak perusahaan Garuda yang menggeluti bidang, saya harus nyontek-nyontek dulu nih Pak. Di bidang pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul gitu ya. Ini gimana sih bacanya Pak? MRO. MRO gitu. Nah, ini buat yang nggak tahu nih teman-teman Suara.com. Jadi ini bisa disebut bengkel nggak sih? Betul. Jadi ini bengkelnya pesawat. Bukan cuman Garuda saja, tapi semua maskapai juga. Oke. Nah, sebelum kita ngomong lebih dalam, kita mau nanya secara umum nih. Kan kemarin pandemi, kita dilanda oleh pandemi. Semuanya ambruk lah gitu bisnis. Nah, kalau misalnya bisnis penerbangan, setelah pandemi, pasti pulih dong secara perlahan. Nah, itu kondisinya sekarang seperti apa? Setelah pasca pandemi kan yang utama itu masalahnya waktu itu ketika pandemi pesawat banyak yang grounded. Betul. Ya, grounded, ada yang sudah due maintenance, akhirnya dilewat karena waktu itu ada situasi yang mungkin secara finansial tidak bagus gitu ya. Jadi ketika sekarang sudah mulai pulih, pesawat-pesawat itu harus dihidupkan kembali. Oke. Nah itu tantangannya buat airlines adalah bagaimana mereka bisa menghidupkan itu dengan cepat dan biayanya tidak mudah, tidak murah gitu. Kemudian untuk MRO ini kebalikannya, ini menjadi suatu berkah gitu ya, karena tiba-tiba semua pesawat masuk ke bengkel dan itu penuh di mana-mana, nggak cuma di Indonesia gitu ya. Bahkan untuk engine itu di semua MRO di dunia ini penuh, jadi antriannya panjang. Itulah yang menyebabkan sekarang pesawat di Indonesia itu belum pulih secara jumlah. Masih banyak pesawat yang grounded. Jadi mungkin maskapai rata-rata 30% masih grounded. Belum pulih seperti dulu. Kenapa? Karena mayoritas itu menunggu jadwal masuk untuk maintenance engine-nya. Dan di Indonesia belum banyak yang bisa. Beberapa jenis engine itu harus dibawa ke luar negeri. Kalau di GMF kan ada airframe hanggar. Hanggar ini untuk menghidupkan pesawatnya, kita juga penuh terus. Dari mulai tahun 2022, hanggar itu selalu penuh sampai hari ini. Karena hari ini kita sedang mereaktivasi armadanya Citylink. Ada Citylink, pesawatnya Citylink. Oh ini Citylink ya, oke. Dia ada 20 pesawat Citylink yang akan kita hidupkan sampai akhir tahun. Yang tadinya setelah pandemi banyak yang belum hidup, kita hidupkan kembali. Nah ini kalau untuk kami ini berkah. Iya sih, berkah sih. Jadi penuh hanggar kami penuh. Dan itu bukan cuma hanya satu airline, beberapa airline
sama juga. Mereka masih dalam fase menghidupkan pesawatnya yang masih grounded. Oke. Itu kalau misalnya orang awam kan belum terlalu ngerti ya, Pak. Maksudnya karena pesawatnya itu berkurang, yang naiknya gitu. Kemudian si pesawatnya itu kan tidak digunakan, kemudian banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan gitu. Itu mulainya dari tahun berapa, Pak Andi? Jadi pesawat itu ada rutin ya. Kalau misalnya punya mobil kan ada tuh 5.000 kilo, 10 kilo, 20.000 kilometer ganti NG, ganti oli dan sebagainya. Pesawat juga sama. Ada maintenance yang harian, ada yang setiap 750 jam, ada C-check itu harus masuk ke hanggar, itu mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada maintenance per 6 tahun, per 12 tahun. Nah itu ketika COVID kan pesawat nggak terbang, maintenance-nya ada yang due kalender kan, harus masuk. Karena airline-nya krisis, waktu itu tidak bisa menservisabelkan pesawat, akhirnya kan didiamkan pesawat. Ketika sudah sehat mau terbang lagi, semua maintenance yang due itu harus dikerjakan. Harus masuk bengkel lagi, dihidupkan lagi sesuai dengan aturannya. Kan harus comply dengan aturan dari authority, baik dari Indonesia ataupun dari FAA, EASA. Kemudian juga dari maintenance programnya sendiri harus dijalankan. Nah itu harus masuk bengkel ya, sekarang masuk bengkel dulu sebelum bisa terbang. Kemudian yang terbang pun ketika masuk ke maintenance rutin ya harus bawa ke bengkel lagi. Sama lah kayak kita punya mobil. Iya, tapi kalau mobil misalnya kita 5.000 kilo harus masuk bengkel, suka bandel nggak mau masuk kan. Kalau pesawat nggak bisa. Kalau dia ngelewatin itu akan diingatkan oleh Kementerian Perhubungan, ini nggak boleh terbang. Gitu. Beda ya sama mobil ya sebenarnya pemeliharaannya. Nah kalau misalnya kayak gitu kondisinya berarti bisnis, saya boleh nyebutin bengkel pesawat nggak sih Pak? Boleh. Biar teman-teman, berarti bisnis bengkel pesawat ini menguntungkan dong? Ya, alhamdulillah 3 tahun terakhir ini kami untung terus. Itu ada kenaikan kah dari misalnya pasca pandemi gitu, dari profitnya terus? Kalau profit sih kita di 2000, memang kita rugi ya 2020-2021 pandemi ya karena volumenya nggak ada. 22 kita untung $3 juta, kemudian 23 kita untung $20 juta, tahun lalu 26,9. Jadi kita naik terus. Dan keuntungan kita tuh sudah kembali seperti sebelum pandemi. Keuntungannya. Cepat ya Pak? Iya. Cepat ya berarti? Ada lebih tinggi dari sebelum pandemi. Mantap, itu keuntungannya. Sebenarnya yang Ria pengen tanya nih, kan Ria orang awam juga nih ya. Sebenarnya tantangannya menjalani bisnis bengkel pesawat tuh apa sih Pak? Mungkin saya sedikit cerita bengkel kita tuh seperti apa gitu ya. Jadi kita tuh ada punya 4 segmen bisnis kalau kita bicara. Satu tuh line maintenance. Line maintenance tuh yang adanya di apron atau hanggar ini tuh line maintenance. Ya pesawat ketika terbang misalnya ada kerusakan yang masih bisa terbang, pas malam masuk ke sini untuk diperbaiki. Jadi besoknya sudah prima. Atau kita bilangnya acek, perawatan kecil misalnya 750 jam, dia harus masuk bengkel, inspeksi, masuknya sini. Kemudian di setiap airport, kalau lihat ada GMF itu line maintenance. Jadi kita yang merilis pesawat sebelum dia beli pesawat untuk terbang. Bisa pesawat pagi-pagi mau Cengkareng Medan gitu. Nah itu orang line maintenance kita yang ngecek dan merilis untuk terbang. Kemudian ada base maintenance. Base maintenance itu kalau kita biasa nyebutnya airframe. Itu hanggar-hanggar ini. Jadi pemeriksaan structure yang misalnya setiap 2 tahun sekali pesawat masuk, di inspeksi, dikelupas catnya, dicek engine-nya. Kalau kita lihat di hanggar sana, hanggar 4, itu kelihatan. Jadi pesawatnya dibongkar habis lah, di overhaul gitu. Emang harus selalu diperbarui event itu cuman catnya doang ya? Ada tergantung operatornya punya maintenance program seperti apa. Bisa 5 tahun sekali. Kemudian yang ketiga, engine itu terpisah. Jadi kalau maintenance tuh engine-nya bisa dilepas, dibawa ke shop untuk overhaul. Dia sewa engine atau pakai engine lain dipasang di pesawatnya biar bisa terbang. Nah bedanya dengan mobil kan kalau kita benerin engine ya sama mobilnya. Kalau ini enggak, engine-nya dilepas, dibawa ke bengkel. Kita kebetulan ada workshop engine. Nah mesinnya bisa pakai yang lain, pasang gitu. Pesawatnya terbang. Boleh. Berarti ini tuh, kalau ini mungkin bagian luarnya. Ini. Nah, engine shop kita ada, tapi di Indonesia ini mayoritas memang ke luar negeri engine shopnya, karena banyak yang kita belum punya di Indonesia, capability-nya ya. Kemudian yang keempat komponen shop itu misalnya radarnya rusak gitu. Nah, kita punya workshopnya, radar rusak, atau fuel pump-nya rusak gitu, bisa bawa sana. Nah, tantangannya saat ini memang setelah pandemi itu supply chain, material. Karena pabriknya sendiri kesulitan
mendapatkan material atau part-part itu dari suppliernya. Karena ketika pandemi banyak yang pabrik bangkrut ya. Iya. Pabrik suppliernya masih bangkrut atau orangnya pada resign, dia pagi lagi nggak ada. Nomor satu tantangannya itu. Supply chain, material. Nomor dua tantangannya adalah kita tuh kan di Indonesia tuh orangnya banyak ya, talentnya banyak, kita gampang nyari orang yang di engineering pesawat tuh teknis pesawat agak mudah karena banyak sekolahannya juga. Tantangannya adalah dibajak oleh saat ini talent war. Apa tuh, Pak? Talent war. Jadi orang-orang kita itu diambilin sama Middle East ke Dubai, Abu Dhabi dan Qatar. Paling banyak Dubai, Abu Dhabi, Qatar. Baru setelah itu Hong Kong. Jadi orang-orang engineer kita yang 10 tahun masa kerja, 5 tahun masa kerja itu dibajak lah gitu ya ceritanya. Dan lebih milih ke sana ya? Itu tantangan kedua. Yang ketiga memang masalah regulasi. Masa perpajakan. Perpajakan ini agak sulit untuk MRO itu adalah spare part pesawat yang masuk ke Indonesia itu masih mayoritas kena bea masuk dan pajak PPN PPH. Sedangkan di MRO di luar negeri seperti Singapura, Malaysia itu enggak. Gampang. Di sini pun kalau pesawat asing yang masuk seperti di sana kan banyak pesawat asing masuk, itu spare partnya nggak kena pajak. Mereka pulang aja. Tapi begitu pesawat domestik yang masuk ke GMF itu kena pajak spare partnya. Jadi makanya harga kita untuk maskapai domestik pasti lebih mahal daripada ke maskapai asing. Terus, tantangannya 3 itu. Itu gimana untuk memecahkan si tantangan itu pertama? Kalau misalnya soal bagian-bagian mesin atau segala macam gitu, nggak ada. Terus gimana? Kalau spare part memang kita ya close coordination dengan supplier ya, dengan manufaktur, karena manufaktur sendiri yang kesulitan. Terus kita mulai membuka jalur beberapa sourcing lah, bukan hanya ke OEM, mungkin ada stokis yang punya atau provider, atau juga bisa pakai PMA part. PMA part itu part manufacturing approval, jadi sama-sama kualitasnya sama, tapi bukan dari OEM langsung. PMA part yang di-approve oleh authority juga. PMA part. Kalau yang orang tadi memang ya kita punya lah masing-masing perusahaan di sini MRO bukan cuma GMF, di MRO lain juga sama, kejadiannya sama, bahkan di Malaysia juga sama pada pindah ke Middle East gitu ya. Kita punya program retention lah di internal kita, punya program retention, kemudian kita suplainya, kita punya kerjasama dengan beberapa politeknik yang punya AMTO, ya kita suplainya kita jaga terus dari situ. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk, dan development di kita juga kita percepat, tanpa mengorbankan kualitas. Kalau itu terkait alat dan segala macam, terkait SDM nih, ini sebenarnya yang sulit karena saya nggak nyangka, kalau saya baru tahu karena bukan cuman dosen, bukan cuman pengajar, tapi juga engineer juga ternyata banyak Indonesia itu dalam 3 tahun terakhir 200 lebih. Wow. Indonesia ya, bukan cuma GMF. Indonesia itu mungkin 3 tahun ini bisa tembus 300, bisa 100 per tahun ke Middle East. Situasi seperti sekarang ya saat ini. Itu Pak Andi tahu masalahnya atau apa ya? Kayak keywordnya tuh kenapa bisa dibajak? Kabur dulu aja. Kayak masalahnya ya memang salah satunya ya competitiveness dari salary dan sebagainya. Tapi tetap banyak yang bertahan juga. Sebenarnya 300 itu kalau dibandingin dengan total pegawai nggak nyampe 5%. Se-Indonesia ya nggak nyampe 5%. Cuma kan besar dan rata-rata yang pergi memang yang sulit kan, yang pergi yang experience, kita ganti untuk experience 5 tahun tuh nggak mudah gitu ya. Nah kalau yang nomor 3 tadi, ya kita udah ajukan ke pemerintah beberapa skema-skema agar kita playing field-nya sama lah, aturannya sama, dibikinnya regulasinya sama dengan negara tetangga. Ya kita udah unculkan bersama dengan asosiasi, kebetulan saya ketua asosiasi MRO, dengan ketua asosiasi airlines Pak Denon, kita sudah mengajukan juga ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan sudah follow up juga ke kementerian terkait. Ya, moga-moga bisa dalam waktu dekat ada kebijakan. Iya, boleh lah. Agak harus bersabar kali ya, karena prosesnya panjang ya Pak Andi. Dan setelah ini, ini kan disebutnya AeroAsia. Itu kan meliputi juga Asia Pasifik ya Pak ya? Nah, itu pasti Pak Andi merasa ya kita lah yang paling unggul lah, atau kata anak zaman sekarang kita lah yang paling keren lah gitu bengkelnya gitu kan. Nah, kalau bisa dijelasin keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh GMFI sendiri itu apa tuh? Kita punya orang yang kompeten lah, berpengalaman, kompetitif, baik dari skill, quality, harga, kita kompetitif. Meskipun ada yang dibajak ya. Ya dibajak membuktikan bahwa orang kita memang keren. Iya, betul ya. Kalau orang kita nggak keren, nggak mungkin Emirates ngebajak orang kita. Betul. Iya.
dari SDM-nya itu. Fasilitas lengkap, kita termasuk MRO yang lengkap. Yang kita punya hanggar, kita punya backup shop, ada composite shop, ada structure shop, kita punya cabin shop, kita punya engine shop yang bisa sampai overhaul, kita punya landing gear shop yang up to overhaul juga, dan punya komponen avionik electromechanical shop. Jadi ini nggak banyak MRO seperti ini. MRO biasanya hanggar airframe aja, ada yang cuma punya engine shop aja. Nah kita yang paling lengkap. Termasuk di dunia ini nggak terlalu banyak sekarang MRO yang lengkap. Kemudian kita punya approval dari 30 negara. Wow. Ya, itu 30 negara. Jadi kalau kita sekarang di sana ada dari mana? N ya, registrasi N karena kita punya FAA, kita juga punya EASA dari Eropa. Terus kita punya Vietnam, Thailand, Malaysia, Fiji, yang negara Filipina. Makanya customer kita kalau misalnya dari Filipina mau masuk ke sini, kita punya approval dari Filipina, dia boleh. Jadi sebelum pesawat masuk kita harus dapat approval dulu dari otoritas. Jadi kita punya 30 negara. Artinya customer kita pernah mendapatkan customer dari 30 negara. Ih keren 30 negara. Ini yang punya pesawat, oh nggak gitu ya? Nggak semua orang punya pesawat. Tadi sempat disinggung, tahun lalu itu sempat membukukan finansial positif itu sebesar 12,9% ya? Iya. Itu tumbuhnya gitu ya. Itu kan termasuk pencapaian yang positif juga, tapi juga menjadi PR untuk tahun-tahun berikutnya. Nah itu strateginya GMFI untuk bisa melampaui lah dari persentase dari tahun lalu. Ya, jadi kita sekarang kan fokus di airframe memang. GMFI itu banyak fokus di airframe. Kenapa? Karena buat kami marginnya lumayan. Marginnya lumayan. Jadi target ke depan adalah kita mulai menambah capability baru. Seperti 787, 350, Airbus 350, Boeing 787, Boeing 737-8, kita naik sampai C-check sekarang. Kemarin kan baru sampai A-check, sampai line maintenance, sekarang kita masuk ke heavy maintenance. Kemudian kita juga mulai ekspansi yang government, kita punya helikopter sekarang di Cibubur, MRO untuk helikopter. Kita sedang masuk lagi ke Airbus helikopter, kemudian proyek-proyek dari pemerintah ya, seperti kedepannya ada A400M yang baru test flight, itu kan tahun depan datang. Kita dapat maintenance-nya juga, kemudian kita mulai masuk ke business jet, nanti Falcon, Gulfstream, kalau punya Gulfstream bisa ngecat di sini, sekarang kita bisa. Emang ada tempatnya Pak? Ada di pojokan. Oh iya, nanti saya boleh lihat ke sana ya Pak? Enggak ya? Boleh ya? Boleh, buat Riyama spesial. Tapi kalau misalnya ini maskapainya buat komersil aja, tapi kalau misalnya pesawat militer itu termasuk nggak sih Government. Ya kita punya dua divisi, komersial dan government. Komersial itu airlines. Kalau government kita customernya Kementerian Pertahanan. Karena Kementerian Pertahanan itu ada proyek untuk TNI AU, Angkatan Darat. Ya, kita helikopternya dari Angkatan Darat, tapi budgetnya melalui Kementerian Pertahanan. Kemudian Setnek, pesawat yang A001 dulu pesawat presiden, itu kan dari Sekretariat Negara. Betul. Kita juga maintain tahunan gitu. Dan pesawatnya polisi itu yang di sana. Kalau polisi juga ada di sana. Saya boleh ke sana lagi? Ke sana Pak? Ngecek ya abis ini ya? Boleh lihat, nggak boleh di-shoot. Iya, boleh lihat aja, nggak boleh difoto. Karena ini kawasan steril nih ya Pak Andi. Setelah ini, ini rencana pembangunan Aerospace Park. Kemarin kan sudah tanda tangan MOU ya kalau nggak salah Pak Andi. Apa baru rencana? Itu gimana progresnya sekarang? Konsepnya kenapa sih kita perlu Aerospace Park? Karena tadi jadi OEM itu banyak sekarang main di bengkel juga, produsen engine dan komponen. Jadi agak sulit untuk memberikan transfer teknologi ke lokal, domestik ya. Jadi anggota kami di IAMSA itu banyak yang nggak termasuk kami itu untuk mendapat kapabilitas baru di komponen itu sulit gitu. Nah negara sebelah mereka membangun Aerospace Park. Contohnya Singapura dari zaman dulu ya ada Selatar. Di Malaysia ada Subang Sky Park, di Thailand ada Utapao. Mereka narik investor-investor OEM buka di situ. Jadi contohnya beberapa merek ya kayak Honeywell, Safran dia buka di Malaysia. Artinya akhirnya apa? Airline di Malaysia diuntungkan karena gampang untuk maintenance. Sedangkan kita harus kirim ke sana. Bahkan kita ban pesawat aja masih harus ke Thailand. Karena mereka nggak mau invest ke sini. Nah kita bikin Aerospace Park itu adalah untuk menarik investor-investor OEM dan pabrik-pabrikan itu mau bikin di sini investasi di area tersebut di kawasan ya. Kita bikin kawasan yang khusus Aerospace Park yang dengan nanti kemudahan-kemudahannya. Mungkin nanti ada KEK, ada
kemudahan pajak dan sebagainya. Nanti kita masuk juga plannya GMF ada MRO government-nya kita pindah ke sana. Kalau sekarang masih jadi satu, C130 masih di sini, helikopter kita di Cibubur, ke depannya semua proyek-proyek government kita buatkan satu area. Jadi GMF bisa MRO komersialnya di Cengkareng, yang defense MRO-nya kita di Kertajati. Kertajati. Tanah yang lainnya itu kita coba tarik MRO, OEM atau manufaktur bisnis gudang dan sebagainya yang untuk aviasi kita tarik ke sana. Kita kerjasamakan. Jadi kita dengan BIJB itu kita membuat KSO untuk mengelola kawasan. Tapi nanti kami masuk menjadi first tenant dulu, anchor tenant-nya. Baru kita narik yang lain. Konsepnya seperti itu. Sebenarnya bukan cuma untuk GMF, harus Space Park itu memang untuk Indonesia gitu. Untuk kepentingan ekosistem aviasi di Indonesia. Itu bisa disebut kawasan terpadunya gitu nggak sih, Pak? Betul. Jadi gampang-gampangnya kita copy model bisnis Selatan, mirip itu. Itu dibangunnya di tanah seluas apa tuh, Pak? Total sebenarnya 84 hektar, tapi tahap pertama kita di 40 hektar. Sudah sejauh mana itu progres pembangunannya? Dari awal kita masih menyelesaikan administrasinya. Dan juga kalau misalnya udah jadi kan bisa juga menghidupkan Bandara Kertajati gitu ya, Pak ya? Sebenarnya ini lebih ke mengutilisasi lahan di sana, dan mengutilisasi aset di sana lah. Karena MRO kan nggak mendatangkan penumpang, tapi kita bisa mengutilisasi aset. Betul. Ya seenggaknya ada kehidupan lah gitu ya. Pak, kemarin itu kan saya dengarnya sih ada rencana Pak Garuda itu mau rencananya mau mesen 50 pesawat. Itu kan kesesuaian dengan tarif Trump akhir-akhir ini gitu kan. Kalau emang mau beli, ya lu beli 50 lah gitu. Nah itu gimana kalau misalnya jadi nih kesiapan GMFI? Sebenarnya kami kan mengikuti aja nanti misalnya Garuda yang dipilih pesawat apa kan kami belum tahu pesawatnya apa jenisnya. Ya kita ikutin, kita akan siapkan capability. Tapi so far ya mau jenis apapun kita sudah bisa sebenarnya mau yang sekarang ada ya 737-8 kita sudah punya up to C-check. Kemudian 787 kita sudah punya paling tidak di line maintenance 787, Airbus 350 kita sudah bisa. Kalau nanti pilihannya di Boeing, kami sudah siap 737-8 atau MAX, kemudian 787 kita sudah punya. Kalau Airbus kita di 350, 320, 330 sudah punya. Jadi kami siap. Ada bocoran nggak itu? Tanya Garuda. Masih usaha ya. Siapa tahu kasih tahu gitu. Ini udah di penutup. Untuk menutup obrolan kita nih, Bapak Andi mungkin bisa disampaikan gitu bagaimana target ya ke depannya, terutama ini sudah pertengahan tahun juga. Bentar lagi 2026 gitu ya, pasti sudah merancang target dan pencapaian ke depannya. Silakan Pak. Ya, pertama sekarang kita akan reaktivasi Garuda. Di sini proyek besar, mungkin baca juga di Danantara mengucurkan biaya untuk reaktivasi pesawatnya Citylink dan Garuda. Ini kami support full. Kemudian proyek-proyek dari pemerintah defense kita support. Dalam waktu dekat kami akan ekspansi ke luar negeri. Ini tunggu tanggal mainnya aja. Jangan tunggu-tunggu Pak dibocorin. Belum boleh diekspor. Dalam waktu dekat kami akan beroperasi di Middle East dengan 2 hanggar dengan 4 hanggar wet body dan narrow body. Jadi operate hanggar narrow body, wet body, dan line maintenance di Middle East. Nah itu. Jadi ada GMF Middle East. Cuman waktunya? Bulan depan. Oh bulan depan tuh kan bocor juga. Tanggalnya? Tanggalnya belum. Itu tadi obrolan Ria dengan Bapak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi, meskipun agak gerah ya Pak Andi, maaf ya. Agak keringetan ini Pak Andi ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesempatannya. Tentunya ini pertama kali juga Ria bisa wawancara di hanggar gitu ya Bapak. Pak Andi sehat-sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Dan teman-teman Suara.com, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa masih banyak program menarik lainnya hanya di YouTube Suara.com. Saya Ria Rizky pamit undur diri, sampai jumpa.